tidak diterima oleh akal, berarti nggak bisa dijadikan ilmu pengetahuan alam ya, ilmu pengetahuan sosial. Tapi ilmu itu namanya ilmu laduni kalau di dalam ajaran biasanya, ilmu yang sudah di luar nalar manusia, kayak mistik-mistik gitu ya, itu nggak bisa dilogikakan. Tapi ada yang bisa dilogikakan, hanya prosesnya aja, hasilnya nggak bisa dilogikakan. Epistemologinya yang dilogikakan. Kemudian ilmu sama dengan sains, sama dengan ilmu pengetahuan. Jadi semuanya butuh proses. Semuanya harus dilogikakan. Bisa dipaham? Nah, di Bisa, Bu. bawahnya sini ada yang gambar, di sini ada gambar lampu, ada gambar, ada lagi ini, ya, dalam kelas kimia ya, Ya. kimia, kelas reaksi namanya. Kemudian di sini ada buku, ini semua dalam punya makna deh. Ada tanda tanya, terus ada angka 6, angka-angka berarti ilmu pasti, ilmu pengetahuan. Oh, jadi kalau ada yang tanya apa bedanya ilmu pengetahuan dan pengetahuan, beda. Bedanya di mana? Pengetahuan semua yang kita tahu sekarang itulah pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah melalui proses yang ilmiah yang bisa dilogikakan. Atau ada debat ya, pertahankan pendapatnya dengan menggunakan teori-teori banyak pakar-pakar ilmuwan. Selanjutnya kita bisa lihat eh, sains, filsafat, dan mistik itu adalah pengetahuan. Ini pengetahuan, ada pengetahuan mistik, pengetahuan filsafat, pengetahuan sains. Mistik sesuatu yang di luar akal, di luar nalar ya. Contohnya apa deh? Contohnya kayak Apa? Ya yuk, banyak. Contohnya ada kalau di yang pernah dengar alor, tahu alor? Alor dengan suangginya. iya. Ah ya, itu mistik deh. Yang Iya. siapa? Mereka kok bisa terbang kemana-kemana ya? Ada tawar di Iya. alur itu. Alur itu ada tawar yang ditabrak oleh, katanya sih itu ditabrak oleh orang-orang yang Suara. suanggi itu. Makanya tawarnya jadi penyot ke dalam gitu ya. Mungkin udah mau siang, akhirnya ketabrak. Ibu pernah lihat langsung karena pernah ke alur ya. Ada tugas ke alur. Ditunjukin sama sama kepala sekolahnya. Bu, itu bu. Oh, itu mistik. Di luar logika kok bisa kan? Kemudian filsafat. Filsafat itu dia itu bisa mencapai sampai ke akar-akarnya. Nanti ujung-ujungnya bisa dia tahu bahwa ada supernatural ya. Ada sesuatu di balik alam yang bisa menggerakkan alam. Jadi masih bisa dilogikakan karena dia ada tiga, ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Jadi nilai. Ontologi itu hakikatnya, epistemologi itu prosesnya, sedangkan aksiologi itu nilainya, hasilnya. Nilai itulah yang bisa menghubungkan nanti ke mistik. Ternyata ada segala segala sesuatu, ada penyebab awalnya ya, supernatural. Itu nanti dalam bahasa agama adalah, kalau dalam ajaran Islam itu adalah Allah. Konsep tauhid la ilaha illallah. Kemudian sains, sains nggak bisa ditawar-tawar. Nah itu tadi saintis, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia. Jadi dia senantiasa membutuhkan eksperimen, uji coba yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kalau reaksi kimia ya, kalau dalam reaksi kimia air H2O, hidrogen dan oksigen membentuklah dia air dengan rumus H2O.
Kalau Sikit. matematika, kodrat. 2 kodrat berapa, Dik? 4. Angkat ya. Kalau 4 kodrat, berapa hasilnya? 4 kali 4, 4, 16, 16. 16. 4 kali 4 berapa? 16. 16 itu pasti. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sains. Makanya kalau menggunakan prediksi sains dengan prediksi agama nggak bisa. Jadi itu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan itu sendiri dua hal yang tidak terpisahkan. Ada sains, ada mistik, dan ada filsafat. Nah, apa itu pendidikan? Tadi baru ilmu ya. Apa itu pendidikan? Maaf, aku lewat ini tadi ciri-ciri ilmu harus bersifat ya. Jadi semua ilmu itu selalu logis dan empiris. Empiris itu sesuai dengan pengamatan. Jadi semua yang dilihat itu nyata. Contohnya seperti adik lihat di slide, ada gambar teleskop dan ada, bukan teleskop nih apa namanya dek? Kaca cembung, Besar. kaca cembung ya, besar dengan bunga. Kemudian nyata, logis, jadi selalu diterima oleh akal. Bagaimana ciri-ciri satu yang dilogikakan? Pertama, wujud. Apa tuh dek? Jadi wujud itu nyata ada. Sifatnya sistematis, terukur ya. Itu bisa dilogikakan. Nah, ciri khususnya logis itu bisa diindra oleh 5 panca indera. 5 panca indera itu apa saja sih? Ayo. Ada 5 panca indera ya. Bisa melihat, Kulit. Melihat. Melihat, mendengar. Cap. Raga. Lidah. melihat, mendengar, memegang, apa lagi? Merasa. Indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra peraba, indra perasa ya.